Ya, jadi kita untuk diskusi hari ini apa judulnya? Fisiologi kehamilan ya. Oke ya. Jadi untuk terutama ini yang residen senior ya, atau yang maksudnya tadi junior maksudnya ya. Residen junior ini ya tentu kita dalam proses pendidikannya ada tahapan-tahapannya. Nanti kan kita nanti di modul anestesi pada obstetrik itu kan ada ya. Nah, obstetrik 1, 2. Nah, untuk sampai pada penanganan kasus-kasus misalnya SC atau apa sterektomi atau yang lain ya. Nah, tentu kita harus belajar dulu dasar-dasar fisiologi, apa ya perubahan-perubahan fisiologi apa yang terjadi pada ibu hamil hubungannya dengan tindakan anestesi ya. Jadi jangan sampai kita misalnya menganggap bahwa anestesi pada ibu hamil ini sama dengan orang-orang yang tidak hamil ya, tentu ada perbedaan-perbedaan. Nah, kita yang pertama tentu yang perlu kita pikirkan apa nih, anestesi yang berbeda anestesi pada wanita hamil dengan tidak hamil apa secara umum? Fisiologi respirasinya dong. Respirasi apa lagi? Secara umum dulu, secara umum. Ya kalau hamil ini kan ada dua ya, ada tiga yang harus kita bius kan? Apa itu? Hah? Ibunya, bayinya, uterusnya kan gitu. Jadi kita harus tahu, jangan sampai proses anestesi ini berpengaruh ke ibu, berpengaruh uterus, berpengaruh ke bayi. Ya. Nah sekarang ada ibu hamil, tentu ada perubahan fisiologis hubungan dengan adanya janin itu. Ya, paling tidak misalnya kita di gambaran kita ya tentu kebutuhan oksigennya pasti meningkat kan. Kalau dia tidak hamil, kebutuhan oksigennya X, ditambah bayinya X plus bayi kan begitu. Oke ya, secara umum kan begitu ya. Ada beda. Nah sekarang perubahan-perubahan itu supaya memudahkan kita menghafal ya. Ya kita kan tidak bisa hafal semua ya. Textbooknya itu kan cukup tebal itu. Satu textbook khusus untuk anestesi pada obstetrik. Nah sekarang diskusi kita hari ini bagaimana cara kita mengetahui hal-hal yang penting kita ketahui ya. Menyederhanakan apa itu perubahan fisiologis pada ibu hamil. Nah yang pertama itu perubahan pada sistem respirasi ya. Hubungannya dengan anestesi apa kira-kira ini perubahan respirasi? Ya kita mulai dari jalan napas ya. Nah pada wanita hamil itu kan terjadi apa? Udem jalan napas ya. Udem jalan napas itu karena akibat pengaruh hormon ya. Nah udem jalan napas ini tentu berpengaruh pada proses kita nanti intubasi ya. Artinya ya yang kalau normalnya misalnya ini masuk ETT nomor 7, kalau dia hamil tidak bisa masuk ini ETT nomor 7 karena terjadi udem. Dia lebih menyempit. Sehingga kita harus ada persiapan nomor yang lebih kecil. Kira begitu ya. Nah, kemudian pada jalan napas itu juga ya kita bisa dapatkan bahwa terjadi apa itu? Kondisi seperti kongesti kapiler ya, sehingga mudah berdarah, mudah lecet. Jadi hati-hati kalau misalnya saksen itu ibu-ibu hamil itu, saksen, pasang gudel, termasuk waktu masuk ke laringoskop itu mudah berdarah. Ya, mudah berdarah. Nah, kemudian hal lain juga tentu pada orang hamil ini kan dia badannya lebih besar ya, lebih gemuk, berat badan meningkat, dan yang konsennya di kita itu misalnya daerah payudara ini kan membesar sehingga agak sulit kita waktu ventilasi dan laringoskopi ya, itu juga yang harus kita perhatikan. Nah kemudian hal berikut itu adalah masalah ventilasi ya, masalah ventilasi itu apa? Itu masalah uterus. Jadi semakin besar itu uterus, semakin menghambat ekspansi dari diafragma ya, bisa ngerti ya. Jadi kalau misalnya uterusnya terus naik membesar, ya makin ada hambatan di diafragma.
Nah, hambatan diafragma dan lain-lain ini tentu bermanifestasi terhadap kondisi paru, ya. Nanti kamu belajar lagi kembali di textbook apa-apa yang berubah, ya. Minute volume itu kan, minute volume itu meningkat sampai 40% ya, tidal volume 30%. Pada umumnya meningkat lah. Kenapa? Karena kebutuhan oksigen ini kan meningkat, ya, bayi, uterus, ibu. Nah, yang menurun itu cuma satu, apa? Ingat dong, fisiologi respirasi itu apa? Ada kan minute volume, total lungs capacity, FRC, tidal volume, residual volume. Yang menurun itu adalah cuma satu, functional residual capacity, ya, FRC-nya itu yang menurun. Nah, nanti kamu pelajari lagi di textbook apa itu, kenapa FRC-nya menurun. Nah, yang kita concern kita untuk praktek klinik bahwa FRC itu berimplikasi apa? Cadangan O2. Cadangan O2-nya tuh turun. Jadi pada kondisi misalnya gawat janin, ya, pada kondisi ibu misalnya oksigen demandnya meningkat, dia demam atau ada suatu penyakit, ya, cadangan oksigennya itu rendah. Cadangan respirasinya itu berkurang 20%. Ya. Jadi pada kondisi-kondisi ibu sakit, ya kita harus suplemen oksigen. Misalnya gawat janin kayak, atau dia demam atau apa, harus kita imbangi dengan penambahan oksigen misalnya, ya. Itu. Kemudian masalah respirasi yang lain ini tentu ventilasi. Tadi kalau misalnya kita mau anestesi umum itu kan harus diventilasi kan, di bagging. Nah, proses kita bagging itu akan terhambat apa? Pergerakan diafragma, ya. Nah, nanti kita jelaskan hubungannya ini diafragma, uterus dengan resiko aspirasi, ya, perubahan pada gastrointestinal, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kardiovaskuler, ya. Respirasi tadi cukup ya? Ada yang kurang? Ya aku pelajari sajalah supaya ujian nanti tahu. Ujian bor ya. Ya secara umum saja ini. Kalau saya sih ya konsen pada functional residual capacity dengan ekspansi dari diafragma yang terhalang oleh uterus. Sekarang kita lanjut ke sirkulasi. Nah, perubahan pada sirkulasi ini apa? Cardio output jelas akan meningkat ya. Cardio output itu meningkat sesuai dengan meningkatnya umur kehamilan. Ya. Nah, sekarang peningkatan cardio output ini itu tidak diimbangi dengan naiknya tensi. Ya, kenapa? Karena pada waktu yang sama juga resistensi vaskulernya itu menurun. Ya. Jadi cardio outputnya naik, tapi resistensi vaskulernya itu relatif menurun sehingga tensinya tidak banyak berubah, ya. Nah, yang concern kita yang perlu pada masalah sirkulasi ini adalah volume darah. Ya, jadi pada ibu hamil ini volume darahnya itu meningkat sekitar 30%. Ya, 30%. Nah, apa artinya ini 30%? Ya bisa berarti baik, bisa juga berarti hati-hati. Ya, arti baik itu artinya ibu ini sudah punya cadangan volume. Kalau dia melahirkan misalnya pendarahan 750, 1000 bahkan sampai 1500 itu masih bisa ditoleransi. Makanya umumnya kita kalau misalnya SC pendarahan 500, 7,5 itu tidak perlu transfusi. Masih bisa dikompensasi oleh ibu. Tapi masalah volume darah ini yang harus kita hati-hati kalau misalnya dia pendarahan berlanjut atau dia mengalami trauma dan pendarahan. Nah, kalau dia mengalami pendarahan, kita akan melihat bahwa ibu itu stabil dia. Tapi kan dia nanti berada pada fase kompensasi, stabil, dia bisa pertahankan tensinya itu, mekanisme kompensasi. Tapi ada kalanya nanti itu ada pendarahan sedikit, dia akan terjun bebas itu, tiba-tiba drop dan hipotensi menjadi shock. Yang tadinya ini stabil. Jadi itu juga bahayanya tadi, kelebihan volume darah itu kalau kita tidak hati-hati, kita tidak menyadari bahwa ini ibu sebenarnya pada fase kompensasi dan dekat kepada dekompensasi. Oke ya, untuk yang volume darah.
Kemudian volume darah yang meningkat juga ini bermanifestasi pada hemoglobin. Jadi pada umumnya ibu itu Hb-nya itu rendah. Jadi karena terjadi dilusi. Ya, terjadi dilusi. Nah, volume yang meningkat juga itu bermanifestasi pada volume distribusi obat. Tentu dia lebih panjang, ya, lebih lama. Nah, ini hubungannya juga nanti ada masalah hipoalbuminemi. Pada ibu hamil itu bisa juga terjadi hipoalbuminemi ini manifestasinya itu pada yang obat-obat yang terikat dengan protein. Jadi kalau pengikatnya ini kurang, dia jumlah bebas banyak, mudah terjadi toksik. Makanya pada ibu hamil ini kalau kita gunakan anestesi lokal, dosisnya itu harus hati-hati, mudah terjadi toksik. Ya. Kemudian hal yang paling penting ini kita ketahui dengan masalah kardiovaskuler itu adalah kompresi aortokafal. Aorta, ya. Apa itu? Jadi penekanan uterus terhadap aorta di abdominal. Jadi semakin besar uterus, semakin besar potensi menekan aorta. Terutama kalau dia tidur terlentang. Ya, tidur terlentang. Nah, tidur terlentang. Jadi orang hamil yang hamil besar tidur terlentang itu, uterusnya itu bisa menekan aortanya, pembuluh darah balik. Ya, akibatnya apa? Dia akan menghalangi darah yang masuk ke jantung, banyak di perifer, dan bisa memberikan gambaran shock. Pada kondisi yang sangat berat, itu memang satu kegawatan obstetrik. Nah, yang jadi masalah itu kalau dia dalam proses pembiusan, misalnya kita habis penal nih pasiennya miring. Penal, kemudian obat penalnya berfungsi, blok simpatisnya berfungsi, maka otomatis otot-otot yang menyangga ini uterus menjadi lemah. Sehingga uterus itu kayak jatuh, tidak ada yang menyangga, dan dia menekan aorta. Bisa terjadi shock. Begitu juga kalau misalnya anestesi umum lebih bahaya lagi. Ya, otot-ototnya melemah, dia dengan leluasa menekan itu aorta, dan akibat ini tadi, akibat obat yang vasodilatasi. Sama dengan yang spinal tadi, terjadi vasodilatasi, turun tensinya, tekan lagi sama terus, aortokafal. Itu namanya aortokafal syndrome. Ya. Jadi terjadi penekanan uterus pada aorta, dan ini berbahaya. Nah, kita sebagai dokter anestesi harus bisa segera menangani atau mengenali dan menangani. Jangan sampai pasiennya shock, kamu kasih cairan, kasih ini kok tensinya tidak naik. Oh, ternyata dari kompresi itu tanpa kita sadari. Ya. Nah, sekarang untuk menghindari itu apa? Ada 3 cara. Apa itu? Pertama, bisa geser uterus ke kiri. Kedua, bisa juga pasiennya dimiringkan, ya, tempat tidur dimiringkan, atau kita ganjal bokong. Ya. Artinya ya lebih kita bersusah-susah, ya. Apa susahnya kita ganjal bokongnya untuk menghindari itu. Kalau terjadi itu luar biasa itu, ya. Itu satu kegawatan. Nah, kemudian perubahan fisiologis lain itu adalah di saluran cerna, ya. Nah, pada saluran cerna itu terjadi apa terutama itu? Jadi ingat pada wanita hamil juga stres, ya. Dia mengalami stres. Orang hamil itu stres. Tapi bukan stres yang diartikan orang bilang apa itu? Ada masalah, bukan. Ini adalah kehamilan itu adalah suatu stresor dalam tubuhnya itu yang menyebabkan itu simpatisnya meningkat. Ya. Manifestasi dari rangsang simpatis pada tubuh ini salah satunya itu adalah saluran cerna. Ya. Nah, untuk yang di lambung ini tadi, pertama yang dipengaruhi itu adalah motilitas usus. Ya, motilitas usus itu akan menurun. Ya, jadi pengosongan lambungnya itu terlambat. Kemudian produksi asam lambungnya itu meningkat. Karena stres, jadi stres apapun, produksi asam lambung meningkat. pH-nya rendah. Ya, jadi kombinasi itu. Produksinya meningkat, pengosongannya lambat, pH-nya rendah. Nah, kemudian satu lagi yang penekanan uterus terhadap posisi dari gaster. Ya, jadi kalau misalnya uterus ini membesar mendesak ke atas, bukan hanya diafragma, jadi termasuk lambung. Jadi kemiringan lambung itu berubah.
Yang tadinya curam, dia menjadi datar. Sehingga itu berpengaruh pada sphincter gastroesophagus. Jadi mudah terjadi reflux, mudah terjadi regurgitasi, dan bisa akhirnya menjadi aspirasi. Jadi ada dua hal itu yang harus kita perhatikan pada wanita hamil ini yang akan kita anestesi. Tekanan intragastrik yang tinggi, cairan lambung yang banyak, ya. Kemudian itu tadi masalah ventilasi tadi. Kita kan agak susah itu ventilasi karena diafragma terhambat. Nah, pada saat kita ventilasi itu salah dalam pengolahan ventilasi, pemberian tekanan positif yang berlebihan, ya, udara tidak masuk di paru tapi masuk di lambung, tekanan intragastrik tinggi, muntah pasiennya. Ya, makanya ya waktu kamu bigging itu pasien, hati-hati, pasang gudel baik-baik, pastikan bahwa udara ini masuk ke paru, bukan masuk di lambung. Ya, bisa ngerti ya? Nah, jadi ada risiko terjadinya aspirasi karena perubahan dari itu tadi gastrointestinal. Sehingga persiapan untuk anestesi pada ibu hamil ini ya ada persiapan sebagai anestesi emergensi. Emergensi, intubasi emergensi. Nanti pelajar kita, ya, kemudian nanti kita akan belajar lagi bagaimana anestesi pada wanita hamil. Intubasi pada emergensi, ya, nanti kita jelaskan. Nah, untuk yang ini kita pelajari aja dulu tentang fisiologi perubahan-perubahan hubungannya dengan obat-obatan, ya. Kemudian yang kita perlu juga pelajari itu adalah uterus. Jadi uterus itu kan dia bahaya kalau kontraksinya jelek. Kemudian aliran darah ke uterus. Nah, ini kita harus pelajari obat-obat apa yang bisa lewat sawar itu terus, ya, nanti tolong dipelajari. Karena ya ingat, obat yang kita berikan ke ibu itu nyebrang ke bayi. Nah, sampai ibunya teranestesi, bayinya juga ketiduran, tidak bangun-bangun, ya. Harus kita pelajari juga. Nanti bagaimana tekniknya, misalnya ini anestesi umum pada wanita hamil OSC, nanti pada video berikut. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Ayo bertanya. Yang lain-lain itu nanti dipelajari sendiri saja. Angka-angkanya saya juga tidak hafal, ya. Tapi secara umum mungkin itu pengetahuan itu sudah cukup. Ya. Oke, jelas ya? Oke, ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.